Ia pun mengatakan bahwa ia mencarinya selama bertahun-tahun, dan ia pun tidak menyangka bahwa mata tersebut bisa muncul di sini. Kemudian setelah Liang Xi menyerang monster tersebut, terlihat monster itu pun meminta Liang Xi untuk menyerahkan mata iblisnya. Dikarenakan dengan ranah Liang Xi sekarang ini, maka Liang Xi hanya mencari mati. Namun di saat itu Liang Xi pun menolak hal tersebut, hingga pada akhirnya terjadi pertarungan di sana. Dan Liang Xi pun berhasil menyerang monster tersebut. Mengetahui Liang Xi memiliki kemampuan, monster tersebut pun akan menangkap murid Tiang Lingmen dan ia ingin tahu apa Liang Xi mampu menghentikannya. Setelah hal itu, monster itu pun menyerang Nona Shu, dan ia pun berniat membawanya. Tapi ketika Liang Xi akan menyelamatkannya, justru Liang Xi juga diseret ke dalam portal. Terlihat di saat itu Ketua Aoki hanya bisa berdoa semoga Liang Xi dan Nona Shu baik-baik saja. Di sisi lain, Liang Xi pun terbangun di sebuah tempat di sana. Ia pun menjadi lega dikarenakan melihat benang airnya yang baik-baik saja. Kemudian Liang Xi pun bertanya-tanya mengapa monster tua itu membawanya ke tempat ini. Namun tiba-tiba saja Nona Shu pun terbangun, dan ia pun menduga bahwa Liang Xi akan berbuat mesum padanya. Liang Xi mengatakan bahwa ia hanya ingin melihat bahwa Leontine ini mirip dengan Leontine yang dimiliki oleh rubah kecilnya. Setelah kesalahpahaman tersebut, Liang Xi pun menunjukkan hanya inilah jalan keluar dari tempat ini. Namun terlihat formasi di pintu tersebut cukup rumit, tapi Liang Xi tetap mencobanya. Hingga pada akhirnya Liang Xi pun bisa membukanya. Kemudian mereka berdua pun tiba di suatu tempat yang aneh. Mengetahui ini ulah monster tua tersebut, mereka berdua pun menyelinap dan juga mengintip sesuatu di sana. Dan ternyata mereka berdua melihat Raja Kelelawar dan juga klon bayangannya di tempat tersebut. Saat itu Liang Xi menyadari jika klon Raja Kelelawar semakin banyak, berarti kekuatan Raja Kelelawar juga akan lebih lemah. Terlihat monster tua itu pun memasak klon Raja Kelelawar ke dalam panci yang besar, dan ia juga mengambil inti dari Raja Kelelawar. Melihat hal itu, Liang Xi pun menjadi heran dengan teknik aneh yang digunakan oleh monster tua tersebut. Setelah hal itu, dikarenakan Raja Kelelawar melawan monster tua tersebut, terlihat monster itu pun menggunakan pedangnya untuk melenyapkan Raja Kelelawar. Melihat hal itu, Liang Xi pun menjadi terkejut dengan kekuatan hebat dari pedang monster tua itu. Sementara itu, monster tua tersebut tidak mau menelan saudaranya terlebih dahulu. Dikarenakan sebelum berpisah, mereka harus mempunyai sebuah metode untuk menjadi abadi. Ia juga mengatakan bahwa harus mendapatkan astrolabe ungu. Dengan begitu, bisa menguasai 7 alam. Mendengar hal itu, Liang Xi pun mengetahui bahwa ini berkaitan dengan Kaisar Jiwei. Tak lama setelah hal tersebut, muncullah orang dari klan Shura. Ia pun mengatakan pada monster tua bahwa tugas yang diberikan raja belum diselesaikan. Tadinya ia akan melaporkan hal ini, namun monster tua tersebut langsung saja menyerap esensi dari orang klan Shura tersebut. Setelah hal itu, Liang Xi dan Nona Shu pun ketahuan bersembunyi. Setelah mereka keluar, monster tua pun tidak menyangka bahwa Liang Xi bisa keluar dari ruangan tersebut. Ia pun menduga bahwa ranah Liang Xi di atas ranah janin. Hingga pada akhirnya terjadi pertarungan di sana, dan monster tua tersebut ingin mengambil mata iblis Liang Xi. Namun saat itu Liang Xi menunjukkan buku pelahap jiwa yang ditemukan di ruangan, dan Liang Xi pun bisa memisahkan mereka dari satu tubuh. Namun terlihat monster kakaknya tidak percaya pada Liang Xi. Hingga akhirnya ia pun terus menyerang Liang Xi. Tapi Liang Xi berhasil menyerang balik dengan teknik api pengobaran. Kemudian adik monster itu pun akan melahap jiwa kakaknya. Tapi ia menyimpan pendilian untuk meredakan efek serangan balik. Setelah melahap kakaknya, ia pun berniat melahap Liang Xi. Hingga pada akhirnya terjadi pertarungan di sana. Namun terlihat Liang Xi kalah hanya dengan satu serangan dari monster tersebut. Tapi di saat itu Nona Shu pun berniat melindungi Liang Xi. Namun ternyata ia juga dikalahkan oleh monster tersebut. Setelah hal itu, monster itu pun menyerap esensi Liang Xi. Namun Liang Xi berhasil terselamatkan berkat segel tanda surgawi yang keluar dari tangan Liang Xi. Melihat hal tersebut, monster itu pun mengetahui
mengetahui bahwa Liang Xi memiliki hubungan dengan Yue Qingyang. Hingga pada akhirnya monster itu pun melakukan pengorbanan darah untuk meningkatkan kekuatannya. Tapi pastinya Liang Xi berhasil menghabisinya dengan segel tanah surgawi. Ditambah lagi, Liang Xi juga berhasil mendapatkan pedang monster itu. Setelah hal tersebut, mereka berdua pun pergi dari tempat ini melalui portal. Hingga mereka berdua sampai di tepi pantai. Kemudian Liang Xi pun meminta Lunashu untuk berjaga di sini dikarenakan Liang Xi akan memulihkan dirinya. Namun ketika pemulihan, tiba-tiba saja muncul Arya di sana. Ia pun mengatakan bahwa ia sekarang adalah murid dari tetua Ning Sui. Di sisi Liang Xi, setelah ia memulihkan diri, ia pun mengetahui bahwa sekarang ia mencapai ranah janin menengah. Setelah hal itu, Liang Xi pun menanyakan bagaimana Arya tahu Liang Xi berada di sini. Ia juga mengatakan jika bukan karena Sekte Paus, Arya sudah menemukan Liang Xi sebelumnya. Ternyata Sekte Paus meminta ganti rugi pada Tianling Man. Tapi Liang Xi berpendapat jika benar-benar seorang murid, maka tidak seharusnya meminta ganti rugi pada Tianling Man. Terlebih lagi, Arya bilang mereka dengan sengaja meninggalkan muridnya untuk bertemu dengan monster laba-laba tersebut. Hingga akhirnya mereka pun akan pergi ke sana. Sementara itu, para murid Tianling Man pun, mereka pun sedang melawan monster laba-laba yang berdatangan pada mereka. Senior Yuan pun mengatakan mereka harus menyingkirkan monster tersebut sesuai perintah dari ketua sekte. Hingga akhirnya terjadi pertarungan di sana. Namun, tiba-tiba saja muncullah orang-orang dari Sekte Paus. Mereka pun memuji murid Tianling Man yang memiliki kemampuan. Saat itu, Yuan pun meminta bantuan pada Sekte Paus. Tapi nampaknya ia tidak mau membantu. Dikarenakan Tianling Man telah banyak merugikan muridnya. Terlihat Yuan pun terdesak dikarenakan dicekik oleh monster laba-laba. Hingga akhirnya Liang Xi pun tiba di sana untuk menyelamatkan Yuan. Sekte Paus pun menjadi terkejut dengan kekuatan Liang Xi, dikarenakan Liang Xi dengan mudah mengalahkan monster laba-laba. Di sisi Liang Xi, ia pun merasa bahwa pedang Bilawan ini memiliki energi jahat dari monster kepala dua. Terlihat di alam bawah sadarnya, Liang Xi pun mengecek telur besar yang belum menetas. Lalu telur itu pun mengatakan jika ia sudah menetas, maka Liang Xi akan memiliki Yuan Ying. Liang Xi pun bertanya apakah kegunaan Yuan Ying. Telur itu pun menjelaskan Yuan Ying adalah avatar roh milik Liang Xi, yaitu roh ilahi dan juga reinkarnasi, yang bisa menyelamatkan Liang Xi di saat keadaan kritis. Hingga akhirnya Liang Xi pun terbangun dikarenakan dipanggil oleh Arya. Setelah hal tersebut, orang Sekte Paus pun menanyakan nama Liang Xi. Ia pun memperkenalkan dirinya yang berasal dari Sekte Paus bernama Huneng. Mendengar hal itu, Liang Xi bilang Huneng sangat lemah sebagai orang dari Sekte Paus. Mendengar hal tersebut, Huneng pun menjadi marah kepada Liang Xi. Hingga akhirnya ia pun langsung menyerang Liang Xi. Tapi dengan mudah Liang Xi pun bisa mengalahkannya. Di saat itu, Huneng pun heran kekuatan seperti apa yang digunakan oleh Liang Xi. Kemudian, Liang Xi pun memarahi Huneng dikarenakan ia tadi hanya menonton saja, padahal Tianling Man sedang melawan monster laba-laba. Ia pun menyebut Huneng sangat lemah, tapi ia merasa hebat. Liang Xi juga mengetahui Sekte Puso menunda bantuan dikarenakan disengajakan. Huneng pun menjelaskan ketua sekte mereka hanya khawatir para muridnya terbunuh dikarenakan musuh terlalu kuat. Huneng juga bilang ia akan membayar hal ini kepada Liang Xi. Setelah hal itu, di aula utama, Liang Xi pun tiba di sana dan mengatakan bahwa Sekte Puso hanya menipu Tianling Man. Melihat kedatangan Liang Xi, ketua King Mu dan lainnya pun menjadi terkejut dikarenakan seharusnya Liang Xi ditangkap oleh monster kepala dua. Liang Xi bilang bahwa monster itu tidak cukup kuat untuk membunuhnya. Terlihat di sana juga ada seorang wanita yang sangat marah kepada Liang Xi, dan ternyata ia adalah ketua Sekte Puso. Terlebih lagi, ia juga akan memberi pelajaran kepada Liang Xi atas nama ketua King Mu. Hingga pada akhirnya terjadilah pertarungan di sana, dan Liang Xi dengan mudah mengalahkan wanita tersebut. Wanita itu pun menduga Liang Xi menyamar menjadi orang lain. Namun ketua Aoki menegaskan bahwa itu memang Liang Xi. Saat itu, ajudan istana juga mengatakan masalah ini berakhir di sini. Tapi Liang Xi tidak mau dikarenakan Sekte Puso telah merugikan Tianling Man, yaitu dengan sengaja menunda bantuan. Ditambah lagi, para murid Sekte Puso juga hanya menonton saja. Hingga akhirnya masalah ini pun akan dibicarakan bersama ketua Aoki. Setelah hal itu, ketua Aoki pun menanyakan hadiah apa yang diinginkan Liang Xi dikarenakan Liang Xi telah berjasa bagi Tianling Man.
Liang Xi pun meminta wilayah Sangku untuk menjadi miliknya. Liang Xi juga tidak masalah walaupun wilayah itu sekarang sedang buruk. Kemudian Liang Xi pun dikirim ke Laut Timur sesuai permintaannya. Sementara di Laut Timur, Liang Xi pun tiba di sana dan ia pun langsung menyapa ibunya. Kemudian Ratu pun akan memberikan hadiah kepada Liang Xi. Dan ternyata hadiah tersebut adalah mutiara laut yang telah mengumpulkan esensi, yaitu selama ribuan tahun. Liang Xi pun berniat menyerap esensi itu dengan pedang Bilawan yang ia dapatkan dari monster kepala dua. Setelah ibunya mengeceknya, ternyata pedang tersebut bukanlah senjata klan naga, yaitu pedang Tian Yuan. Tapi Liang Xi akan membantu ibunya untuk menemukan pedang tersebut. Kemudian Liang Xi pun berlatih di Mutiara Laut bersama pedang awan untuk menyerap esensi. Terlihat di alam bawah sadar Liang Xi, monster tua pun mengatakan tidak seharusnya Liang Xi memakai pedang awan untuk menyerap esensi, dikarenakan itu akan mengalir ke jiwa reinkarnasi dan juga Liang Xi. Ditambah lagi, jiwa Liang Xi akan menjadi milik monster tua. Terlihat Liang Xi pun dirasuki oleh kekuatan jahat dari monster tua, dan ia pun akan dikendalikan. Namun saat itu muncullah burung Phoenix yang menyerap kekuatan jahat tersebut. Phoenix juga bilang Liang Xi harus belajar teknik melapar roh dari monster tua, yaitu demi kebaikan Liang Xi. Setelah selesai berkultivasi, Liang Xi pun sadar teknik dari monster tua adalah pemurnian darah dari pedang awan. Dan akhirnya Liang Xi pun mencapai tahap air janin. Kemudian Liang Xi pun meminta izin kepada ibunya untuk membawa klan buaya bersamanya. Liang Xi juga mengatakan ia memiliki wilayah yang tersegel. Ditambah lagi ia butuh prajurit untuk menjaganya. Hingga akhirnya ibunya pun mengizinkan hal tersebut. Setelah hal tersebut terlihat di tambang, klan buaya pun sedang melakukan pekerjaannya. Saat itu Liang Xi pun memuji klan buaya sebagai prajurit yang kuat. Kemudian Liang Xi pun menyuruh mereka semua bersiap untuk pergi, dikarenakan Ratu Naga mengizinkan Liang Xi membawa mereka. Liang Xi juga mengatakan klan buaya akan kembali ke masa jayanya. Mendengar hal tersebut, mereka pun menjadikan Liang Xi sebagai tuan mereka. Terlihat mereka juga memberikan cincin yang merupakan harta klan buaya. Setelah hal tersebut, Liang Xi pun akan memberitahu klan Hiu, dan ia pun langsung pergi dari sana. Namun terlihat klan Hiu sangat panik ketika melihat Liang Xi. Kemudian Liang Xi pun mengajak klan Hiu untuk ikut bersamanya. Namun ketua mereka yang bernama Liang Sui bilang sebaiknya mereka membersihkan monster terlebih dahulu. Ia khawatir ketika pergi monster tersebut akan menempati celah lava. Ia pun menjelaskan dikarenakan ada nafas klan Hiu di sana, jika ditempati maka lavanya akan menghilang. Ditambah lagi kemampuan mereka juga akan menghilang ketika mengendalikan lava. Hingga akhirnya Liang Xi pun diantar oleh Liang Sui untuk menghabisi monster itu. Namun ketika Liang Xi sampai di sana, ternyata ia dijebak dan hianati oleh Liang Sui. Terlihat di sana juga muncullah monster tiran bermata satu, dan ia akan menghabisi Liang Xi. Hingga akhirnya Liang Xi pun bertarung dengan monster itu. Namun terlihat di saat itu Liang Xi pun terdesak melawan monster tersebut. Ternyata Liang Sui pun berambisi menguasai klan Hiu setelah Liang Xi mati. Dan tak lama bawaan klan Hiu pun muncul di sana. Tadinya ia akan membantu Liang Xi. Ia mengatakan klan Hiu sudah bersumpah bahwa Liang Xi adalah tuan mereka. Kemudian Liang Sui pun menyerang bawahannya yang mencoba menyelamatkan Liang Xi. Sementara itu di sisi Liang Xi, ia pun ditekan oleh tekanan jiwa milik monster tiran. Namun Liang Xi berhasil mengalahkan monster tersebut dikarenakan ia sudah ada di tahap akhir janin. Hingga akhirnya Liang Xi pun membunuh ketua klan Hiu yang telah mengkhianatinya. Kemudian Liang Xi pun menolong bawahan klan Hiu dan juga menjadikannya sebagai ketua baru. Liang Xi juga mengatakan ia menunggu klan Hiu di Tianlingmen. Setelah hal itu, Liang Xi pun memberikan esensi yang ia dapat pada telur besar. Liang Xi juga bilang ia akan mencari esensi monster lagi nantinya. Kembali ke Tianlingmen, ketua Aoki pun akan memberikan buku pewaris pada Liang Xi, yang menandakan bahwa Liang Xi telah menjadi murid tertinggi. Hal itu dikarenakan Liang Xi sudah sangat berjasa untuk Tianlingmen. Bahkan Liang Xi bisa membunuh monster kepala dua. Melihat hal itu, para murid Tianlingmen pun membicarakan bahwa Liang Xi sangat hebat. Ditambah lagi, mungkin nantinya Liang Xi akan dikenal di 7 alam. Hingga akhirnya ketua Oki pun mengangkat Liang Xi sebagai murid tertinggi.
Terlebih lagi juga penguasa wilayah Sangku. Ketua Aoki pun mengingatkan Liang Xi, walaupun Liang Xi berada di wilayahnya, akan tetapi jangan melupakan identitasnya. Setelah hal itu, ketika Liang Xi dan Arya akan berangkat, Xian Er pun ingin pergi bersama mereka untuk berlatih. Hingga akhirnya mereka bertiga pun muter-repot ke wilayah Sangku. Sementara itu di wilayah Sangku, ada seorang anak yang berkata pada ayahnya bahwa wilayah ini akan memiliki penguasa baru. Kembali kepada Liang Xi dan lainnya yang tiba di wilayah Sangku. Liang Xi pun mengetahui jika tanah di wilayah ini tidak digali menggunakan kekuatan, maka tumbuhan tidak akan bisa tumbuh. Setelah hal itu, mereka pun akan pergi ke kota Hongsu. Namun di tengah perjalanan, mereka pun dicegat oleh sekelompok preman. Terlihat mereka pun akan merampok Liang Xi dan juga lainnya. Liang Xi juga menanyakan dari mana asal preman itu. Tapi justru kelompok preman itu akan menyerang Liang Xi. Hingga akhirnya Liang Xi pun memakai mata iblis ungu untuk mengendalikan mereka semua. Setelah hal itu, Liang Xi pun menanyakan siapa nama bos preman tersebut dan juga berasal dari mana. Diketahui namanya adalah Maku dari kota Hongsu. Liang Xi pun bertanya, siapakah yang memimpin kota Hongsu? Maku pun mengatakan yang memimpinnya adalah Ayah Bulan. Namun tiba-tiba saja Maku pun mengeluarkan kekuatan mental monster. Tapi Liang Xi berhasil mengalahkannya dengan jurus pembersih hati. Setelah sadar, Maku pun mengetahui bahwa Liang Xi ini adalah penguasa baru wilayah ini. Saat itu Liang Xi pun meminta Maku untuk mengantarkannya ke kota Hongsu. Tadinya Maku menolak dikarenakan Liang Xi bukan tandingan Ayah Bulan. Namun Liang Xi mengubah Maku dan anak buahnya menjadi banci. Hingga akhirnya mereka perlu mengantarkan Liang Xi ke sana. Tapi ketika sampai di gerbang, penjaga di sana pun melihat Maku dan tidak akan membiarkannya lolos. Saat itu Liang Xi mengatakan agar penjaga gerbang menyerah saja dikarenakan Liang Xi akan menyelamatkan hidup mereka. Namun mereka tidak percaya bahwa Liang Xi adalah tuan baru mereka. Hingga akhirnya terjadilah saling serang di sana. Namun Liang Xi dengan mudah melumpuhkan serangan dari penjaga gerbang itu. Namun tiba-tiba saja muncullah Ayah Bulan yang meminta Liang Xi untuk melepaskan anaknya. Ia juga mengatakan bahwa Maku ini adalah perampok yang mengkhianati kota Hongsu, ditambah lagi menodai reputasi kota Hongsu. Hingga akhirnya Maku pun ditangkap oleh Liang Xi dan juga membawanya ke dalam kota Hongsu. Ayah Bulan pun menjelaskan bahwa kota Hongsu dibangun oleh beberapa desa kecil. Liang Xi juga menjadi terkejut dikarenakan orang di kota Hongsu memiliki darah iblis. Kemudian Liang Xi dan lainnya pun dijamu makan di sana. Ayah Bulan juga mengatakan wilayah Sangku ini sangat miskin dan ia pun malu akan hal itu. Ayah Bulan juga meminta Liang Xi untuk memahami perlakuan anaknya tadi, dikarenakan di wilayah ini ada banyak perampok. Ditambah lagi mereka tidak bisa damai dikarenakan dengan adanya prajurit iblis sebanyak 30.000. Tak lama setelah hal tersebut, prajurit iblis pun tiba di sana dan mereka pun meminta bayaran. Liang Xi pun mengatakan bahwa tidak ada bayaran kali ini. Kemudian prajurit iblis itu pun langsung diserang oleh klan buaya sesuai perintah dari Liang Xi. Saat itu Liang Xi pun mengenalkan dirinya sebagai pemimpin baru dari kota Sangku. Anak kepala desa yaitu Qin Anyo, ia pun menjadi sangat marah. Akan tetapi warga desa rela memberikan uangnya kepada pasukan iblis. Hingga akhirnya Liang Xi dengan tegas berkata, apa mereka ingin terus ditindas oleh perampok ini? Ditambah lagi Liang Xi menegaskan, lebih baik percaya diri sendiri daripada memberikan uangnya pada perampok ini. Qin Anyu juga mengatakan lebih baik mengikuti perintah Liang Xi dan mendukungnya sebagai pemimpin baru. Terlebih lagi Liang Xi bersumpah selama ia masih hidup, ia tidak akan membiarkan warga desa Heisu ditangkap. Di malam harinya, pasukan Liang Xi pun bersiap untuk menghadapi serangan pasukan iblis. Dikarenakan pasukan klan iblis akan datang sebentar lagi. Sementara itu, Arya dan klan Hyo akan memantau situasi sepanjang sungai. Setelah hal itu, Liang Xi pun menyadari bahwa nampaknya pertahanan mereka kurang baik. Xian Er mengatakan apakah Liang Xi khawatir pihak musuh memiliki kultivator. Hingga akhirnya Liang Xi pun menggunakan kekuatannya untuk memperkuat pertahanan. Tak lama setelah hal itu, Arya pun muncul di sana, yaitu dengan membawa 2 manusia ikan. Dan ternyata mereka bagian dari pasukan iblis. Setelah hal itu, kepala desa menyarankan Liang Xi agar menyerang markas pasukan iblis. Namun Liang Xi bilang pasukan Hyo bahkan belum menemukan markas mereka.
Tak lama setelah hal tersebut, pasukan iblis pun muncul di sana. Tapi Liang Xi menjadi heran mengapa di pasukan iblis terdapat monster. Qian Yu menduga manusia ikan adalah pasukan ketiga dari klan iblis. Terlihat manusia ikan pun menggertak Liang Xi agar segera menyerahkan kota Hongsu. Tapi dengan santai Liang Xi berkata jika mereka memiliki kemampuan untuk melakukannya. Hingga akhirnya Liang Xi pun menyuruh klan buaya untuk menyerang mereka. Saat itu Liang Xi mengetahui bahwa palu manusia ikan cukup hebat. Ia pun berpikir bahwa klan buaya harus memiliki senjata yang hebat juga. Kembali ke pertarungan, terlihat Zulan pun terdesak melawan manusia ikan. Namun Liang Xi tepat waktu untuk menyelamatkannya. Setelah hal itu, Liang Xi pun berhasil mendapatkan palu manusia ikan. Dan ia pun mengalahkan manusia ikan dengan palu tersebut. Kemudian Liang Xi pun memberikan palu itu kepada Zulan. Namun Zulan justru memberikan palu tersebut kepada keponakannya. Terlihat pasukan iblis lainnya pun menyerah dikarenakan manusia ikan telah dikalahkan oleh Liang Xi. Saat itu Liang Xi menyadari ada sesuatu yang aneh di tanah ini. Hingga akhirnya ia pun mengeceknya. Dan tiba-tiba saja keluarlah binatang jiwa tinggi dari bawah tanah. Kemudian terjadilah pertarungan di antara mereka. Akan tetapi Liang Xi berhasil mengalahkan binatang tersebut. Qin Anyu juga baru kali ini melihat monster itu. Liang Xi pun mengatakan bahwa ini adalah binatang purba. Namun ternyata binatang itu belum mati. Sampai akhirnya Liang Xi pun bergerak dan berhasil membunuh binatang tersebut. Liang Xi juga mengambil inti kekuatan binatang itu. Sementara itu Zulan terkena serangan dari serigala itu. Tapi ia berkata ia tidak apa-apa, dikarenakan klan buaya memiliki kekebalan tubuh. Kemudian karena Liang Xi tidak tahu apa sebenarnya tanah ini, ia akan menanyakannya kepada Ayah Bulan. Setelah Ayah Bulan tiba, Liang Xi bilang hanya Ayah Bulan saja yang mengetahui tentang tanah ini. Ayah Bulan pun menjelaskan bahwa ini adalah retakan dimensi lain. Ia mengatakan ada tempat asing di luar 7 dunia. Hal itu pun menciptakan retakan dimensi ini. Tapi ternyata retakan ini tersegel di pintu perunggu kuno. Liang Xi menyadari jika retakan ini terus ada, maka krisis lebih parah akan menimpa kota Hongsu. Tapi Ayah Bulan bilang Liang Xi tidak perlu khawatir, karena retakan ini mungkin hanya binatang kecil yang lewat. Ayah Bulan bilang hanya gerbang kuno yang ditinggalkan Kaisar Ziwei yang dapat membuka segel gerbang perunggu kuno. Namun di saat yang bersamaan, Zulang dan Qin Anyu pun berebut armor kulit. Hingga akhirnya armor kulit itu pun terlempar ke dalam retakan dimensi lain. Dan tiba-tiba saja muncullah formasi bintang Qinglong. Kemudian Liang Xi pun membaca formasi tersebut. Setelah hal tersebut, ia pun langsung saja menutup retakan dimensi itu. Kemudian Liang Xi akan menanyakan hal ini pada tahanan pasukan iblis. Terlihat Liang Xi pun menghipnotis pasukan iblis dan bertanya, siapakah yang mengatur formasi pada armor kulit? Ia pun mengatakan yang membuatnya adalah Master Feng Ran, yaitu pengrajin batu besi. Tapi ketika Liang Xi menanyakan siapa pemimpin pasukan iblis, orang itu pun langsung tepar. Liang Xi mengetahui kesadaran orang ini ditahan agar tidak mengungkapkan rahasia. Sementara tahanan satu lagi berkata, ia hanya mengetahui bahwa bosnya sedang mencari sesuatu untuk membuka pintu kuno. Hingga akhirnya Liang Xi mengetahui ada seseorang yang mencari gerbang kuno bersama tentara iblis. Namun tahanan itu langsung tepar ketika Liang Xi menanyakan di mana gerbang kuno itu. Setelah hal tersebut, Liang Xi pun menyuruh Zulan untuk memantau klan iblis. Ia juga menyuruh Qin Anyu mengirim seseorang untuk mencari di mana markas pasukan iblis. Saat itu Liang Xi juga memegang inti kekuatan hewan. Ia bilang inilah cara tercepat untuk meningkatkan kekuatan. Dengan begitu susunan kuno pun dapat ditemukan. Setelah hal itu, Liang Xi pun menyuruh Nuan untuk berjaga di luar. Sementara Liang Xi akan masuk ke rumah untuk berkultivasi. Ketika Liang Xi berkultivasi, terlihat di dalam lautan jiwanya, Liang Xi pun akan memberikan makan kepada telur besar itu. Setelah memberikannya, terjadilah retakan di telur itu. Telur tersebut mengatakan inti binatang jiwa ini sangat banyak, dan nampaknya ia akan segera menerobos. Namun Liang Xi menjadi terkejut dikarenakan jiwa reinkarnasinya adalah seorang perempuan. Hingga akhirnya Liang Xi pun berhasil menyatu dengan jiwa reinkarnasinya. Akan tetapi saat itu Nuan khawatir kepada Liang Xi yang melihat tubuh Liang Xi terbakar.
Dan ia pun langsung saja menyemprotkan air kepada Liang Si. Setelah hal itu, Liang Si pun mengetahui bahwa kekuatannya sudah meningkat. Dan ia juga harus bisa membaca formasi bintang Qinglong. Setelah Liang Si selesai membacanya, Liang Si dan Nuan akan pergi, yaitu untuk mencari ayah bulan. Nuan pun mengatakan tampaknya ayah bulan dan lainnya berada di gerbang belakang. Setelah sampai di sana, Liang Si pun melihat pohon Qi, yaitu yang telah punah sejak perang 7 dunia. Ayah bulan menjelaskan bahwa pohon roh ini penuh dengan kekuatan roh. Ditambah lagi, mereka sedang mengumpulkan makanan sebelum musim hujan. Dan Qin Anyu dan lainnya mempertaruhkan hidup mereka untuk mengambil makanan tersebut. Namun, tiba-tiba saja pohon Qi pun menyerang mereka semua. Tapi untungnya Liang Si berhasil menyelamatkan Qin Anyu. Sementara kepala desa menyuruh anaknya untuk memanggil Arya dan lainnya, yaitu untuk membakar pohon ini. Kembali pada Liang Si yang terjebak oleh akar pohon. Tapi tiba-tiba saja Xian'er pun muncul di sana untuk menyelamatkan Liang Si. Namun akhirnya Xian'er juga dililit oleh akar pohon itu. Hingga akhirnya Liang Si pun berhasil menyelamatkan Xian'er. Liang Si bilang ia sudah berbicara dengan pohon Qi. Ditambah lagi, ia juga sudah membuat janji, yaitu untuk menangkap pemakan kayu yang tersembunyi. Dan ternyata, pohon Qi juga akan membantu untuk mengumpulkan makanan. Kemudian, pohon Qi pun memberikan makanan pada mereka semua. Dengan begitu, warga kota Hongsu tidak akan kelaparan lagi. Terlihat Liang Si memberikan tablet giok yang mencatat keterampilan dasar. Ia pun menyuruh Qin Anyu dan lainnya berlatih meningkatkan kekuatan. Lalu Liang Si bilang kepada ayah bulan, ia melihat kata Ang di armor kulit. Ayah bulan berkata, itu menunjukkan matahari terbenam di tengah rawa. Liang Si juga tahu 4 kata lainnya yang artinya pegunungan matahari terbenam. Di sisi lain, ada seorang wanita yang sedang berendam, dan nampaknya ia sedang terluka. Sementara itu, Liang Si sedang memegang peta untuk mencari petunjuk di mana gerbang kuno. Namun, tiba-tiba saja, Liang Si pun diserang oleh wanita yang berendam sebelumnya. Hingga akhirnya, wanita itu pun menunjukkan dirinya. Namun, akhirnya Liang Si berhasil menangkap nona tersebut. Liang Si juga bilang bahwa ia bukanlah pengintip. Tapi tiba-tiba saja nona itu pun jatuh di pelukan Liang Si dikarenakan ia sedang terluka. Setelah nona terbangun, Liang Si bilang ia sudah menyembuhkan lukanya. Mengetahui hal tersebut, nona itu pun berkata apa yang diinginkan oleh Liang Si. Ia juga mengenalkan dirinya yang bernama Toba Wanwan. Kemudian Liang Si pun menunjukkan peta. Liang Si mengatakan bahwa ia ingin pergi ke tempat yang ada di peta itu. Lalu Toba pun menunjukkan jalannya kepada Liang Si. Ia juga memberikan token kepada Liang Si. Ditambah lagi, Liang Si bisa datang ke King Yang Sensei untuk mencarinya. Setelah hal itu, Liang Si pun melanjutkan perjalanan. Dan Liang Si pun melihat pasukan iblis yang datang lebih dulu ke tempat ini. Hingga akhirnya Liang Si menyamar untuk masuk ke gua tersebut. Namun ketika akan masuk, ia pun dimintai token oleh penjaga di sana. Liang Si mengatakan ia lupa menaruh tokennya di mana. Kemudian Liang Si pun merubah pedangnya menjadi token agar ia bisa masuk ke gua tersebut. Setelah di dalam, Liang Si juga menggali seperti yang lainnya. Tapi Liang Si bingung bagaimana caranya menyingkirkan pilar perunggu ini. Dan tiba-tiba saja muncullah portal di sana yang menyerap kekuatan mereka semua. Sementara Liang Si berlindung dengan kekuatan naganya. Iblis di sana pun mengatakan mereka telah dikorbankan, yaitu untuk pilar perunggu. Hingga akhirnya terjadilah pertarungan antara iblis dan juga Liang Si. Terlebih lagi, iblis itu pun mengatakan di sini ia adalah dewanya. Namun Liang Si berhasil melemparkannya ke portal, dan ia juga sambil menunjukkan token yang ia dapat dari Tauba. Setelah hal itu, Liang Si pun bertanya-tanya ada hubungan apa antara Tauba dan juga klan naga iblis. Kemudian Liang Si pun berhasil mendapatkan pilar perunggu. Ditambah lagi ia juga mengambil harta di sana. Sementara itu terlihat seseorang yang sangat marah dikarenakan pilar perunggu sudah diambil. Ia mengatakan ia akan memberi kesempatan terakhir pada bawahannya. Terlihat di saat itu bawahannya pun sangat marah. Ia pun bertekad akan membakar Liang Si sampai menjadi abu. Terlihat kelompok kurcaci datang ke wilayah Liang Si. Sementara itu di sisi Liang Si, ia pun membuka retakan ruang. Setelah hal itu, ia pun memasukkan pilar perunggu di sana. Di sisi lain, Nona Toba pun berkata,
Wilayahnya sudah lama kehilangan gerbang kuno. Terlihat di sana ayahnya pun tidak sadarkan diri. Diketahui ayahnya memberikan ia token perunggu agar dapat menemukan gerbang kuno. Ia pun bertanya-tanya apakah ayahnya merasakan sesuatu pada token perunggu. Ia mengetahui ayahnya pergi ke tempat terlarang dan ayahnya pun pingsan di sana. Setelah Nona Toba berpikir, ia pun akan menemui Liangxi. Sementara Liangxi terbang memakai pedangnya, yaitu untuk pergi ke tempat yang dimana di sana ada jejak pasukan iblis. Liangxi mengetahui dari tempat ini ke kota Hongsu memakan waktu 3 hari. Namun, mengapa mereka datang secepat itu? Liangxi menduga mereka memakai teleport untuk sampai ke kota Hongsu. Saat itu, Liangxi tahu jika ia bisa menemukan jejak teleport, maka dapat mencapai sarang iblis api. Namun tiba-tiba saja ketika Liangxi mencium bau obat yang aneh, muncullah orang misterius yang menyerang Liangxi. Diketahui orang tersebut ada di ranah pri menengah. Liangxi pun menanyakan siapa orang itu. Tapi orang tersebut langsung menyerang Liangxi. Ditambah lagi ia akan membunuh Liangxi. Terlihat Liangxi cukup kesulitan melawan orang tersebut. Dan ternyata orang itu adalah pasukan iblis yang dendam pada Liangxi. Dikarenakan Liangxi telah mencuri pilar perunggu sebelumnya. Saat itu Liangxi menduga orang ini adalah Chen Tian, yaitu pemimpin klan iblis. Hingga akhirnya terjadilah pertarungan sengit di antara mereka berdua. Tapi di saat itu Liangxi pun terkena serangan telak dari Chen Tian, sampai membuat Liangxi terpental. Setelah hal itu, tadinya Liangxi akan dihabisi oleh Chen Tian. Namun justru Chen Tian terkena dampak kekuatan sejati 2 aliran dari Liangxi. Ditambah lagi, Liangxi juga menyerang Chen Tian dengan api pengorbanan, yaitu untuk membunuhnya. Tapi saat itu Chen Tian memakai kekuatan naganya untuk menyerang kota Hongsu. Sementara itu terlihat di benteng kota, Shan dan Arya pun sedang mempertahankan benteng di sana. Namun mereka dikejutkan dengan kemunculan naga di sana. Melihat hal tersebut, Shan pun menyuruh semuanya untuk meninggalkan desa. Tak lama setelah hal tersebut muncul Liangxi di sana, yaitu untuk menghentikan serangan naga yang membuatnya tertimbun ke dalam tanah. Setelah cukup lama mencarinya, Liangxi pun ditemukan oleh klan buaya. Klan buaya mengatakan Liangxi harus segera diobati. Setelah hal itu, Liangxi pun dirawat oleh klan kurcaci di kamarnya. Shan mengatakan keadaan Liangxi tidak stabil, dikarenakan racun petir di dalam tubuh Liangxi menghancurkan organ vitalnya. Sementara itu, pemimpin kurcaci mengatakan untuk menghilangkan sepenuhnya racun ini, maka dibutuhkan seseorang yang memiliki fisik air untuk membantunya. Di saat itu, Arya pun bertekad akan membantu Liangxi. Ditambah lagi, ia juga tidak peduli dengan resiko yang ia dapatkan nanti. Kemudian, pemimpin kurcaci pun memulai untuk mengobati Liangxi. Setelah hal itu, ia bilang racun api di dalam tubuh Liangxi sudah dipaksa keluar. Lalu, sekarang adalah giliran Arya untuk membantu Liangxi. Tapi ternyata Liangxi menyerap esensi atau kekuatan sejati Arya, yaitu untuk membantu Liangxi pulih. Terlebih lagi kepala medis dan lainnya tidak bisa menghentikan ini, dikarenakan nantinya mereka berdua bisa terluka parah. Setelah hal tersebut, Liangxi pun terbangun. Terlihat ia pun belum sadar sepenuhnya. Bahkan ketika ia melihat kurcaci yang mengobatinya, ternyata orang itu adalah Chen Tian. Hingga akhirnya kepala medis pun menusukkan jarum kepada Liangxi agar ia cepat sadar. Setelah Liangxi sadar, Liangxi pun langsung saja memenggu Arya yang tidak berdaya. Kepala medis menjelaskan Liangxi hampir menyerap semua kekuatan Arya sampai habis, yaitu untuk mengeluarkan racun guntur. Kemudian setelah kepala medis dan lainnya keluar, di saat itu Liangxi pun langsung mengobati Arya, yaitu dengan kekuatan Liangxi. Liangxi mengetahui setelah ia menyerap kekuatan Arya, sekarang ia memiliki 3 jenis kekuatan sejati. Sementara itu di benteng kota, klan buaya dan klan hiu sedang memperbaiki benteng. Setelah selesai, mereka pun makan bersama dengan bahagia. Kembali kepada Liangxi, ia pun sedang bersama kurcaci. Dan ternyata mereka sedang menanyai informasi dari pasukan iblis. Tapi dikarenakan pasukan iblis tidak mau mengatakannya, kurcaci pun membuat mereka tertawa terus agar segera mengatakannya. Hingga akhirnya mereka pun akan memberitahu Liangxi. Liangxi menanyakan mengapa Chen Tian menjadi bandit tingkat 3,
Padahal Chen Tian sudah ada di ranah pria menengah. Bawahannya pun berkata bahwa Chen Tian tidak ada di ranah tersebut. Bawahannya pun bilang bahwa pemimpin mereka memiliki aroma obat dari teratai pahit. Ditambah lagi ternyata Chen Tian adalah pria yang cukup tua. Kemudian dikarenakan mereka sulit mengatakan siapa pemimpinnya, akhirnya Liang Xi memutuskan untuk menemukan sarang iblis api terlebih dahulu. Setelah hal itu, terlihat di suatu tempat ada rombongan kereta kuda yang dikawal oleh banyak orang. Tapi ternyata di saat itu ada klan Hiu yang sedang memantaunya. Kemudian klan Hiu pun mengirimkan pesannya pada seekor elang burung yang ia panggil. Sementara itu di tempat lain, kepala desa sebelumnya menanyakan pada Liang Xi, yaitu untuk menamai kota ini dengan nama yang baru. Saat itu Liang Xi pun mengganti nama kota Hongsu menjadi kota Fangqi. Tak lama setelah hal tersebut muncullah Qin Anyu dan bawahannya. Namun ketika mereka mendengar nama kota baru ini, justru mereka pun menertawakan hal tersebut. Lalu Qin Anyu pun melaporkan bahwa ia dan klan Hiu sudah bekerja sama untuk memantau daerah sekitar. Ia mengatakan hanya menemukan sisa-sisa dari pasukan iblis. Mendengar itu, Liang Xi pun bergumam bahwa Chen Tian sangat sulit untuk ditemukan. Tak lama setelah hal itu, elang sebelumnya yang mendapat pesan dari klan Hiu, ia pun muncul dan memberikan laporannya pada Liang Xi. Setelah membacanya, Liang Xi pun akan menemui mereka. Sementara itu di luar kota Fangqi, rombongan sebelumnya yang dipantau oleh klan Hiu tiba di sana. Mereka pun tidak percaya bahwa kota Hongsu menjadi megah seperti ini. Namun saat itu penjaga benteng pun memanah mereka dikarenakan harus menyebutkan asal mereka. Tak lama setelah hal tersebut muncullah Liang Xi dan pasukannya di sana, yaitu untuk memberi pelajaran kepada mereka. Hingga pada akhirnya terjadilah pertarungan di sana. Tapi pasukan Liang Xi berhasil mengalahkan kelompok binatang tersebut. Setelah hal itu, Liang Xi pun menanyakan apakah wilayah Panggaumo ingin memulai perang dengan wilayah Liang Xi. Tapi dengan arogan pria itu berkata, di depan Tuan Ling Yin, Liang Xi tidak berhak berbicara seperti itu. Hingga akhirnya pria itu pun menyuruh bawahannya yang bernama Fang Yan untuk maju. Fang Yan berkata bahwa ia bukanlah tahanan. Hingga akhirnya Liang Xi pun menyuruh klan buayanya untuk menyerang Fang Yan. Kemudian Fang Yan pun menunjukkan dirinya yang bernama Yang Fan, yaitu pasukan terkuat di seluruh benua ini. Tapi pria yang sebelumnya menyuruh ia keluar, ia berkata Yan Fang hanyalah sekelompok penjahat yang berhasil dikalahkan. Sampai pada akhirnya ia pun akan membunuh Fang Yan. Tapi di saat itu Liang Xi pun menghentikan hal tersebut. Ia mengatakan ia tidak suka melihat orang ditindas. Mendengar hal tersebut, pria itu pun akan menyerang Liang Xi dikarenakan telah ikut campur dalam urusannya. Hingga akhirnya Liang Xi pun akan melawan Goumo, yaitu tanpa memakai senjata. Kemudian terjadilah pertarungan di antara mereka. Namun pastinya Liang Xi dengan mudah mengalahkannya. Tapi ketika Liang Xi akan menghabisinya, seorang wanita dalam kereta menyuruh Liang Xi untuk berhenti. Kemudian Liang Xi pun melihat wanita itu dengan mata iblisnya. Liang Xi berkata apa selanjutnya yang ingin dilakukan oleh pedagang palsu ini. Setelah hal itu, jenderal yang mengawal Tuan Lin, yaitu yang bernama Goumo, ia pun menghampiri Liang Xi. Dan ia pun meminta bantuan Liang Xi untuk menyeberangi sungai. Terlebih lagi, Tuan Lin juga akan memberikan berapapun uang yang diminta oleh Liang Xi. Namun Liang Xi mengatakan ia hanya butuh binatang api untuk memperkuat pasukannya. Tapi nampaknya Goumo menolak dikarenakan itu melanggar aturan. Hingga akhirnya Tuan Lin pun menyuruh Liang Xi untuk masuk ke dalam kereta, yaitu untuk berbicara. Setelah masuk ke dalam, Tuan Lin pun memberikan minum kepada Liang Xi. Namun ternyata Liang Xi dikirim ke alam spiritual milik Tuan Lin. Hingga akhirnya ia pun langsung menyerang Liang Xi, yaitu untuk menguji kekuatan Liang Xi. Setelah hal itu, ia pun meremehkan Liang Xi yang ternyata hanya punya kemampuan seperti ini. Ditambah lagi, ia juga sebelumnya terus memantau Liang Xi. Kemudian, Tuan Lin pun berhasil menekan Liang Xi dengan pedang air milik Liang Xi. Ia juga menyuruh Liang Xi untuk mengantarkannya menyeberangi sungai. Akan tetapi, akhirnya Liang Xi berhasil mengendalikan Tuan Lin.
Dan Liang Xi menanyakan apa tujuan Tuan Lin menyeberangi sungai. Dan ternyata tujuan Tuan Lin adalah menemukan gerbang kuno. Namun tak lama setelah hal itu Tuan Lin pun tersadar. Akan tetapi Liang Xi berhasil mengunci Tuan Lin, yaitu dengan kekuatannya. Terlihat di saat itu Tuan Lin pun mengaku kalah. Dan ia pun akan memberikan setengah pasukan darah dan binatang api pada Liang Xi. Tapi saat itu Liang Xi ingin mengetahui yaitu cara masuk ke gerbang kuno. Dikarenakan Tuan Lin tidak mau mengatakannya, Liang Xi pun meniupkan serbuk yang bisa membuat Tuan Lin mati tertawa. Hingga akhirnya Tuan Lin mengatakan bahwa keluarga Musang bisa membawa mereka masuk ke gerbang kuno. Setelah hal itu mereka pun bersepakat bahwa Liang Xi akan mengambil semua pasukan darah dan juga binatang api. Setelah Liang Xi keluar, ia pun mengumumkan bahwa pasukan darah dan binatang api sekarang menjadi miliknya. Ditambah lagi Liang Xi juga akan membantu mereka menyeberangi sungai. Kemudian Liang Xi menggunakan kekuatan sejatinya, yaitu untuk membuat sungai membeku agar mereka bisa menyeberangi sungai. Saat itu Tuan Lin yang melihat simbol reinkarnasi Liang Xi, ia menduga Liang Xi akan menerobos ranah peri di usia Liang Xi yang begitu muda. Setelah hal itu, Liang Xi pun mempersilahkan Tuan Lin untuk menyeberangi sungai. Liang Xi juga berkata, ia akan menantikan hadiah Tuan Lin selanjutnya. Setelah hal tersebut, diperlihatkan rombongan orang yang dipimpin oleh orang bernama Baiyu. Diketahui mereka menuju kota Fangqi, dan nampaknya ia mengincar pilar perunggu yang ada di depan kota Fangqi. Klan Hiu yang mengetahui hal tersebut, salah satu darinya akan melaporkan hal ini kepada Liang Xi. Namun tiba-tiba saja mereka berdua pun diserang sekelompok orang yang entah siapa. Sementara itu di kota Fangqi terlihat Liang Xi sedang berkultivasi. Tak lama setelah hal itu Liang Xi menyerang seseorang di sana. Dan ternyata ia adalah Nona Toba. Akibat hal itu, penjaga di sana menanyakan kepada Liang Xi apakah ada penyusup. Liang Xi mengatakan itu hanyalah kucing. Setelah hal tersebut, Nona Toba mengetahui bahwa pilar perunggu ada di tangan Liang Xi. Nona Toba tahu akan hal itu dikarenakan token perunggunya bercahaya. Ia menjelaskan bahwa Baiyu juga mempunyai token harimau yang menandakan sebentar lagi kota Fangqi akan menjadi target mereka. Ditambah lagi kedatangan Nona Toba ke sini, yaitu untuk menjalin kerjasama dengan Liang Xi. Dan itu adalah untuk membantu mengalahkan Bai Yi. Sementara itu di gerbang kota Fangqi, sekelompok orang pun menyerang benteng. Hingga akhirnya klan buaya dan lainnya melawan mereka. Liang Xi yang melihat suar dari bawahannya, ia pun langsung menuju ke sana, yaitu untuk mengeceknya. Sementara itu di benteng kota, pertarungan masih terjadi di sana. Namun tak lama setelah hal itu Liang Xi pun muncul di sana, dan ia pun berhasil mengalahkan mereka semua. Saat itu mengetahui Liang Xi seorang kultivator, mereka pun melarikan diri. Setelah hal tersebut, Liang Xi mengatakan pada Qin Anyu untuk segera menyiapkan pasukan. Klan buaya juga melaporkan bahwa salah satu klan hiu menghilang. Ditambah lagi kota telah dikepung oleh Bai Yi dan pasukannya. Mendengar hal itu, Liang Xi memerintahkan klan buaya dan pemanah lainnya bersiap untuk mempertahankan kota. Ditambah lagi memasang perangkap agar mencegah mereka masuk. Terlihat saat itu Liang Xi setuju untuk bekerja sama dengan Nona Toba. Namun Nona Toba mengajukan syarat bahwa ia ingin meminjam klan medis. Hingga akhirnya Liang Xi setuju akan hal tersebut. Di keesokan harinya, Liang Xi memperkenalkan Nona Toba pada Xian-Er dan juga Arya. Tak lama setelah hal itu, Bai Yi dan pasukannya tiba di sana. Melihat hal itu, Arya pun langsung menyerang mereka. Namun ternyata itu tidak mempan. Liang Xi menjelaskan bahwa pilar perunggu dapat melindungi esensi di dekatnya. Kemudian Bai Yi pun menyuruh Liang Xi membuka gerbang kota, sekaligus memberikan pilar perunggu kepadanya. Namun pastinya Liang Xi menolak hal tersebut. Liang Xi pun menyuruh klan buaya dan lainnya untuk menyerang. Hingga akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka. Tapi pastinya pasukan Liang Xi berhasil mengalahkan pasukan Bai Yi, sekaligus juga membuat mereka mundur. Hal itu pun membuat Bai Yi heran mengapa pilar perunggu malah membuat musuhnya menjadi kuat.
Bawahannya pun berkata bahwa pilar perunggu hanya melindungi esensi kekuatan saja, dan ketika lawan menggunakan kekuatan fisik, maka pilar perunggu menjadi tidak berguna. Kemudian Bai Ye pun menyuruh pasukan bayangannya untuk menyerang kota. Liang Xi yang mengetahuinya, ia pun menyuruh bawahannya untuk memberi sinyal agar pasukannya segera mundur. Terlihat klan buaya menyuruh pasukan lainnya untuk segera mundur. Setelah hal tersebut, Liang Xi dan pasukannya menggunakan kapur mentah, yaitu untuk menyerang pasukan bayangan Bai Ye. Terlihat pasukan Bai Ye pun kepanasan dan mereka pun langsung mundur. Liang Xi mengatakan dengan begini setengah pasukan Bai Ye berhasil dikalahkan. Kemudian Liang Xi pun memimpin pasukannya untuk mengalahkan sisa dari pasukan Bai Ye. Sementara itu Bai Ye menyuruh bawahannya untuk membuka gerbang kuno, yaitu untuk memanggil monster kuno. Kemudian pasukan Bai Ye pun membuat formasi untuk memanggil monster itu. Namun ketika melakukannya, mereka pun diserap oleh gerbang kuno. Tak lama setelah hal itu, gerbang kuno pun muncul di sana. Terlihat Nona Toba pun berkata bahwa legenda itu memang benar. Saat itu, Liang Xi pun menyuruh pasukannya agar tak mendekati gerbang kuno. Namun, di saat yang bersamaan muncullah monster dari gerbang kuno. Bai Ye pun mengatakan bahwa ini adalah monster baja kuno. Terlihat Bai Ye bilang pastinya Liang Xi ketakutan melihat monster baja itu. Sementara itu, Liang Xi akan mencoba melawan monster ini, yaitu dengan kekuatan warisan klan naga. Tapi ternyata Liang Xi tidak berdaya melawan monster itu. Namun, tanpa disangka, monster tersebut juga menyerang Bai Ye dan pasukannya. Terlihat pasukan bayangan Bai Ye semuanya diserap oleh monster baja itu. Bai Ye mengatakan monster ini tidak bisa membedakan dirinya. Setelah hal tersebut, monster baja pun menuju kota Fangqi. Saat itu Liang Xi mengetahui kultivasi monster ini bisa sampai ke ranah Sangqian. Liang Xi pun memakai mata iblis ungu untuk mencari tahu kelemahan monster tersebut. Hingga akhirnya Liang Xi pun mencoba menyerangnya kembali. Namun justru monster itu berhasil membalikan serangan Liang Xi. Terlihat Liang Xi pun mengerti bahwa ia harus memantulkan serangannya untuk mengalahkan monster ini. Kemudian Liang Xi pun berhasil menyerang monster itu dengan pedangnya. Namun justru monster tersebut mengeluarkan kebencian hitam dari dirinya, yaitu untuk menyerang pasukan Liang Xi dan lainnya. Mengetahui hal itu, Liang Xi pun mendatangi Bai Ye di sana. Ia pun mengancam Bai Ye harus menghadapi monster itu kalau Bai Ye tidak segera mengirim monster baja itu kembali ke gerbang kuno. Hingga akhirnya Liang Xi akan melemparkan Bai Ye pada monster itu. Tapi akhirnya Bai Ye akan memecahkan ikatan pilar perunggu. Tapi Bai Ye mengatakan memecahkan pilar perunggu memiliki resiko. Kemudian Liang Xi mengeluarkan naga kepala dua untuk melawan monster baja tersebut. Sementara itu Bai Ye meminta untuk bersembunyi di kota Fangqi setelah ia memecahkan ikatan pilar perunggu. Kemudian Bai Ye pun memulai untuk memecahkan pilar perunggu. Bai Ye juga mengatakan ia tidak akan diserap oleh pilar perunggu dikarenakan ia adalah pemilik tokennya. Terlihat Liang Xi juga pulih kembali setelah terkena efek pilar perunggu. Kemudian Liang Xi pun bertarung kembali dengan monster baja dikarenakan naga kepala dua telah cukup menahan monster itu. Setelah hal tersebut, Liang Xi pun berhasil menjatuhkan monster baja, yaitu dengan kekuatan sejatinya. Namun, terlihat Ayah Bulan berkata bahwa ini belum berakhir, dikarenakan monster api dan es tidak semudah itu dikalahkan. Dan benar saja, monster tersebut akan mengeluarkan sesuatu dari tubuhnya. Dan ternyata itu adalah jiwa monster api dan es. Mengetahui hal itu, Nona Toba pun bergerak untuk menolong Liang Xi. Nona Toba juga memberikan perunggu macan putih pada Liang Xi. Ia pun menyuruh Liang Xi mengendalikan perunggu 4 gajah, yaitu untuk melawan jiwa monster itu. Dikarenakan Liang Xi memiliki kekuatan ranah janin. Hingga akhirnya Liang Xi berhasil menjatuhkan jiwa monster tersebut. Setelah hal itu, klan buaya pun menjatuhkan burung monster di jalan, dikarenakan burung monster itu terlalu berat untuk dibawa. Sementara itu, terlihat Nona Toba pun meminjam klan medis dari Liang Xi. Dan setelah hal tersebut, ia pun pergi dari sana.
Saat itu Ayah Bulan pun melaporkan bahwa pasukan sudah dirawat oleh klan medis, ditambah lagi dibantu oleh Arya dan juga Shan-er. Sementara itu Bai Yi pun menyerahkan pilar perunggu kepada Liang Xi. Ia menjelaskan bahwa butuh 7 pilar perunggu untuk mengabulkan permintaan, sekaligus juga membuka gerbang kuno. Tak lama setelah hal itu, Qin Anyu melaporkan bahwa burung monster sedang menyerap kekuatan token, yaitu yang ada padanya. Mengetahui hal itu, Liang Xi langsung turun untuk mengendalikan token tersebut. Namun justru Liang Xi diserang oleh aura hitam dari monster burung itu. Akan tetapi untungnya Liang Xi bisa menyerap esensi. Sementara itu Bai Yi menghentikan pemanah yang akan menyerang Liang Xi. Bai Yi mengatakan bahwa pemanah ini dikendalikan oleh kekuatan guru spiritual. Ditambah lagi mereka pandai dalam kekuatan mental dan juga dapat menghancurkan musuh dari dalam. Tak lama setelah hal itu, petir pun menyambar di mana-mana. Melihat hal tersebut, Liang Xi pun akan menahan petir itu dikarenakan ia sudah ada di ranah puncak janin. Kemudian Liang Xi melemparkan monster burung ke dalam petir. Hingga akhirnya Liang Xi menggunakan kekuatan sejatinya untuk melawan bencana petir. Sampai akhirnya Liang Xi pun berhasil menjebol ruang dan waktu. Setelah hal itu, Liang Xi pun melihat jiwa reinkarnasinya. Dan ia pun langsung pergi menuju sebuah tempat. Di sisi lain, terlihat klan buaya sedang membawa Ayah Bulan dan lainnya bersembunyi, yaitu sesuai perintah dari Liang Xi. Sementara Liang Xi sendiri sedang berkultivasi di kamarnya. Saat itu, ia pun langsung masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Ia juga menjelaskan bahwa burung aneh itu adalah jiwa dari Kaisar Iblis Api dan Es. Dengan kata lain, sekarang Liang Xi bisa berlatih di dalam dan di luar batinnya, yaitu di saat yang bersamaan. Mengetahui hal itu, Liang Xi bisa membantu jiwa reinkarnasinya untuk berlatih. Tapi wanita itu mengatakan kultivasinya jauh di bawah Liang Xi. Ia pun hanya ingin Liang Xi segera memasuki gerbang kuno. Sementara itu, di luar kota Fangqi, seorang prajurit pun diserang oleh guru spiritual, yaitu seorang wanita kucing. Terlihat wanita itu pun berubah menjadi 4, dan ia pun berhasil mengalahkan penjaga tersebut. Setelah hal tersebut, wanita itu pun pergi mencari di manakah keberadaan Liang Xi. Kemudian ia pun berhasil melumpuhkan penjaga di sana. Hingga akhirnya ia pun berhasil masuk dan menemukan Liang Xi. Saat itu ia pun menghipnotis Liang Xi dan menanyakan di manakah Haulo berada. Namun ternyata Liang Xi dengan mudah mematahkan hipnotis tersebut. Hingga akhirnya wanita itu pun berhasil dijebak oleh kekuatan Liang Xi. Kemudian wanita itu pun memakai jurus bayangannya untuk menyerang Liang Xi. Akan tetapi pastinya Liang Xi berhasil menangkapnya. Setelah hal tersebut, Liang Xi memakai rinegannya untuk melawan hipnotis wanita tersebut. Liang Xi berkata tidak ada yang bisa lari dari matanya. Saat itu wanita itu pun memperkenalkan dirinya bernama King Yu. Ia mengatakan ia datang ke sini yaitu untuk mengabari kondisi gerbang kuno dan juga kehidupan Haulo pada Bai Yi. Mendengar itu, Liang Xi mengatakan bahwa nampaknya King Yu mengetahui cara memasuki gerbang kuno. King Yu pun akan membantu Liang Xi untuk memasuki gerbang kuno, dikarenakan dengan bakat dan kekuatan Liang Xi itu sudah cukup. Ditambah lagi King Yu ingin Liang Xi menyelamatkan keluarganya, dikarenakan keluarganya terjebak di gerbang kuno. Hingga akhirnya Liang Xi setuju untuk bekerjasama dengan King Yu. Setelah hal itu, Liang Xi pun memperkenalkan King Yu pada Shan-er dan lainnya. Liang Xi juga berkata ia sudah mempersiapkan tempat latihan khusus. Kemudian ia pun membawa klan buaya dan lainnya masuk ke dalam tempat latihan itu. Dan ternyata tempat latihan ini ada di dalam alam batin Liang Xi. Ditambah lagi senjata di sini akan diperoleh ketika orang itu menginginkannya.
Hingga akhirnya klan buaya pun bertarung dengan Liang Xi sebagai latihan di sana. Liang Xi juga berkata tempat latihan ini meningkatkan keterampilan bertempur. Dan untuk keluar dari sini hanya menunggu 1 jam atau mengalahkan musuh latihan di sini. Sementara itu di tempat lain klan naga sedang bertarung dengan sekelompok orang. Saat itu Jenderal Ao pun mengatakan nampaknya ada seseorang yang menggerakkan pasukan ini dan ia pun harus mencari tahunya. Namun tak lama setelah hal itu muncullah Liang Xi di sana, yaitu untuk menahan serangan yang akan menyerang Jenderal Ao. Liang Xi mengatakan ia kesini dikarenakan mendengar ada yang berkelahi di dekat sungai. Hingga akhirnya Liang Xi dan lainnya pun berhasil mengalahkan pasukan tersebut. Dan tak lama setelah hal itu muncullah monster naga di sana. Dan ternyata ialah yang mengendalikan pasukan itu. Kemudian terjadilah pertarungan antara naga hitam dan juga Liang Xi. Akan tetapi pastinya Liang Xi berhasil mengalahkan naga hitam tersebut, yaitu dengan menggunakan kekuatan naga sejatinya. Jenderal Ao melapor bahwa ia datang ke sini yaitu untuk membantu Liang Xi sesuai perintah sang ratu. Liang Xi yang melihat bawahan Jenderal Ao, ia pun membisikkan sesuatu pada Jenderal Ao. Sementara itu di luar kota Funky ada sekelompok orang yang akan menyerang. Hingga akhirnya klan buaya pun akan menyerang balik. Terlihat sekelompok orang itu adalah Jenderal Ao dan juga Liang Xi. Diketahui mereka menyamar memakai jubah. Kemudian Jenderal Ao dan lainnya pun menyerang klan buaya, yaitu sesuai perintah Liang Xi. Muncullah para guru dari sekte Tianlingmen. Salah satu tetua di sana berkata, mengapa Liang Xi tidak muncul padahal wilayahnya sedang diserang? Dan ternyata tujuan mereka datang ke sini yaitu untuk membantu Liang Xi memimpin wilayahnya. Dan ternyata itu sesuai perintah dari ketua sekte. Hingga akhirnya para guru di sana menyerang Liang Xi. Mereka juga menggunakan 4 segel penakluk setan untuk mengalahkan Liang Xi. Mengetahui hal itu, Liang Xi pun langsung membuka jubahnya. Dan ia juga mengatakan bahwa ini adalah dirinya. Melihat hal tersebut, mereka pun menjadi marah pada Liang Xi sekaligus memuji Liang Xi. Dikarenakan sekarang Liang Xi menjadi lebih kuat. Hingga akhirnya Liang Xi membawa para tetua ke wilayahnya. Terlihat Liang Xi membawa mereka melihat pohon ki kuno. Para guru pun menjadi terkejut dikarenakan pohon ki masih ada di sini. Padahal pohon itu sudah lama menghilang. Setelah hal itu, Liang Xi pun menjamu para tetua sekte. Salah satu tetua berkata, ia berharap setengah tahun lagi Liang Xi dipromosikan menjadi tetua sekte. Dengan begitu bisa membantu Tianlingmen menjaga nama sekte pertama. Setelah hal itu, Liang Xi pun masuk ke kamarnya dan ia pun menemukan Nona Wanwan terluka parah. Saat itu juga Nona Wanwan pun jatuh di sana. Setelah Nona Wanwan sadar, ia sudah menyembuhkan luka Nona. Tapi saat itu ada avatar roh seseorang yang menyuruh Nona Wanwan untuk memanfaatkan Liang Xi. Namun Nona Wanwan menolak hal tersebut. Ia mengatakan jika ingin bekerja sama dengannya, maka avatar roh itu menginginkan Liang Xi. Ditambah lagi, ia juga akan memberikan ramuan yang bisa menyelamatkan ayah Nona. Mendengar itu, Nona Wanwan pun meminta Liang Xi untuk membantunya, yaitu untuk menemukan ramuan untuk menyelamatkan ayahnya. Mendengar hal tersebut, Liang Xi pun akan membantu Nona, dikarenakan Nona Wanwan telah banyak membantu Liang Xi. Setelah hal itu, mereka berdua pun pergi untuk mencari ramuan itu. Setelah hal itu, mereka pun sampai di sebuah tempat. Kemudian Nona Wanwan pun menunjukkan tempat ramuan itu. Dan ternyata tempat itu ada di dasar kolam. Setelah hal itu, Liang Xi pun langsung mengeceknya. Ia juga menanyakan apakah benar obat itu ada di dasar kolam. Hingga akhirnya Liang Xi mengikuti Nona Wanwan masuk ke dalam kolam. Saat itu Nona Wanwan pun menunjukkan tempat terakhir kali ketika ia diserang. Kemudian Liang Xi pun menuju tempat itu memakai mata iblisnya. Setelah mengeceknya, Liang Xi mengetahui bahwa itu adalah tanah kuburan.
Saat itu Nona Wan pun menyuruh Liangxi pergi, dikarenakan batu nisan tersebut bisa membunuh Liangxi, yaitu dengan pengorbanan darah. Terlihat saat itu Nona Wan pun dikuasai oleh jiwa mati. Hingga akhirnya avatar roh yang menguasai Nona Wan berbicara. Ternyata ia adalah Dewi Nu. Ia mengatakan bahwa benar ia menginginkan Liangxi. Kemudian Dewi itu pun menyerang Liangxi, yaitu menggunakan jiwa tengkorak. Terlihat jiwa tengkorak itu pun menjadi marah pada mata iblis Kaisar Ziwei yang sebelumnya telah membunuhnya. Dewi pun menjadi heran mengapa mata iblis itu ada pada Liangxi. Liangxi mengatakan bahwa ia adalah dirinya. Mendengar hal tersebut, Nona Nu pun langsung saja melakukan pengorbanan darah untuk membunuh Liangxi. Saat itu, avatar roh Nona Wan berbicara pada Liangxi agar Liangxi segera menyerang balik. Hingga akhirnya Dewi Nu pun menjadi marah dan menyuruh Nona Wan tidak keluar tanpa seizinnya. Setelah hal itu, akhirnya Liangxi pun berhasil menjatuhkan batu nisan kuburan itu. Namun Dewi Jahat tidak membiarkan hal tersebut, dan ia pun langsung saja membawa Liangxi ke dalam dunia dalam batu nisan tersebut. Setelah di dalam, Dewi mengatakan di antara mereka berdua hanya ada satu yang bisa keluar dari sini. Terlihat mereka berdua pun merebutkan sebuah gulungan gambar di sana. Hingga akhirnya Liangxi pun berhasil mendapatkannya. Di saat itu Liangxi pun melihat gambar wanita itu. Mengetahui hal itu, Dewi pun mencoba merebutnya dari Liangxi. Namun tiba-tiba saja muncullah seekor ubur-ubur besar di sana. Yang diketahui bahwa itu adalah 5 monster terkuat dari 7 dunia. Dan nampaknya ubur-ubur itu mengincar Dewi Nu. Hingga akhirnya Dewi Nu pun berhasil ditangkap. Tapi saat itu Liangxi akan bertindak, dikarenakan itu bukanlah Dewi Nu, melainkan adalah Nona Wan. Hingga akhirnya Liangxi pun berhasil menyelamatkan Nona Wan. Oke guys, itu adalah dari Freeze Immortal The Seven Limbs, ataupun ini adalah Kijiji Xian. Dan untuk pas selanjutnya akan diupdate cepatnya, oke? Oke, dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Admin juga mendoakan semoga kalian baik-baik saja dan juga sehat-sehat buat keluarga di sana, oke? Pastinya agar tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye-bye.